Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, ini ketangan bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Kabut itu berapa panas? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di jalan kabut. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau. Kamu serem, kamu mengerikan. Mari kataku. Di seri yang ke-24 ini didukung oleh Ashari sebagai Bingkul, Yvonne Rose sebagai Gandini, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsa, Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari masih mengingat Batara, sehingga di suatu malam hampir-hampir dia tidak bisa tidur karena bayangan kekasihnya itu selalu mengganggu pikirannya. Apalagi ketika Sukra, siluman yang mengikuti kemana Wulandari pergi, mengatakan bahwa Batara sudah punya istri di desa Tegal Sari.
Namun perlahan-lahan, Wulandari mencoba menahan gejolak yang terjadi dalam dirinya. Dia berusaha menyibukkan diri pada hal-hal yang lain. Bahkan, dia kini mencoba untuk menjadi pembela rakyat kecil dengan berniat untuk menghancurkan Wangsa Dirja. Sementara itu, Sukra mengirim ilmunya yang ampuh untuk menahan perasaan Batara agar laki-laki itu tetap tinggal di desa Tegalsari. Karena bila Wulandari datang ke desa itu, dia bisa melihat sendiri bahwa Batara memang sudah beristri. Ilmu Sukra itu mengenai sasarannya. Batara mengurungkan niatnya untuk berangkat meninggalkan desa itu. Bahkan ketika malam itu tiba, Batara melihat seekor serigala jadi-jadian berdiri di halaman rumah Kirambat. Serigala jadi-jadian yang tak lain adalah Mak Rompang. Gandini, di mana kawanmu? Dia tidak kemari sore ini. Kenapa Kang Bingkul menanyakan dia? Dan Wangsa ingin bertemu dengan dia malam nanti. Oh, Sekarang tunjukkan di mana dia menginap di kota raja ini. kata Kang Bingkul tahu seluk-beluk kota raja ini. Bahkan kata Kang Bingkul tahu siapa-siapa yang masuk dan keluar dari kota raja ini. Bahkan semut masuk pun Kang Bingkul tahu. Iya, memang tahu. Tapi mencari kawanmu itu susahnya bukan main. Tak satu rumah penginapan pun tahu. Tidak satu orang pun pernah melihat dia. Padahal dia itu gadis yang sangat cantik. Pasti semua mata tertuju padanya bila dia melintas di jalan raya. Aneh juga ya. Padahal ketika aku berjalan dengan dia, hampir semua mata laki-laki mendelik kagum. Bahkan hampir semua laki-laki menyapa dia dengan ramah. Mari, antarkan aku ke tempat dia. Karena Raden Wangsa Dirja ingin sekali bertemu dengan dia malam nanti. Tapi bagaimana ya Kang? Aku sendiri tidak pernah tahu di mana dia tinggal, di mana dia menginap. Celaka. Kalau saja aku tidak bisa membawanya ke hadapan Raden Wangsa, maka habislah aku. Maksud Kang Bingkul? Aku akan dihukum oleh Raden Wangsa. Kalau begitu gampang saja Kang. Gampang bagaimana? Saya saja yang datang menggantikan kawan saya. Jangan. Den Wangsa mau kawanmu itu. Ya susah. Kita tidak tahu harus kemana mencarinya. Aku yakin kau tahu di mana dia. Tapi kau tidak mau mengatakannya. Berarti Kang Bingkul menuduh aku berbohong ya? Bukan menuduh, Gandini. Tapi aku minta tolong kamu. Aku kan sudah bilang aku tidak tahu. Kalau Kang Bingkul tidak percaya ya sudah. Iya. Aku tidak mau bertengkar denganmu, Gandini. Tapi baiklah, aku akan pergi mencarinya sendiri. Tapi nanti malam aku harus kembali kemari. Aku akan menghabiskan malam purnama bersamamu. Jangan. Aku mau tidur nanti malam. Aku sedang tidak enak badan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya nanti malam aku kembali kemari. Kang Bingkul tidak tahu kalau nanti malam aku akan berubah menjadi serigala. Karena nanti malam adalah malam persumpahanku. Kalau dia tahu, tentu dia tidak akan mau datang kemari. Atau lebih baik aku tidak di rumah malam ini. Aku harus pergi ke suatu tempat di luar kota raja. Andai di luar kota raja, terserah apa yang akan terjadi pada diriku. Aku tidak akan malu. Tidak satu orang pun tahu apa yang terjadi pada diriku. Sebaiknya sekarang aku pergi sebelum pintu gerbang kota ditutup. Sudah hampir tengah malam, belum juga si Bingkul datang. Kemana dia pergi menjemput gadis itu? Kalau ditanya, selalu jawabannya bisa, beres, jangan khawatir. Tapi kini kerjanya tidak ada yang beres. Semua mengkhawatirkan. Masa menjemput seorang perempuan saja tidak bisa? Pantas, menangkap si Cupak saja gagal. Aku mendengar suara kereta kuda berlari di tengah malam ini. Siapa yang menunggang kereta kuda tengah malam begini? Apakah Baginda Maharaja? Kereta kuda itu berhenti di depan rumahku. Kereta kuda itu ditarik oleh 8 ekor kuda. Sedangkan kereta kuda itu berukir lambang burung gagak. Bagus sekali. Tapi pasti bukan kereta kuda kerajaan Dharmasraya. Aku belum pernah melihat kereta kuda seindah ini. Apalagi dengan tersiram cahaya bulan purnama seperti ini. Penumpang kereta kuda itu turun. Dia membuka pintu kereta kuda. Perempuan.
perempuan muda yang turun dari atas kereta kuda itu. Cantik luar biasa. Dan dia melihat ke arahku. Apa dia tahu kalau aku mengintip dari balik dinding ini? Perempuan cantik itu kemari. Pasti Binggul telah menyuruh dia kemari. Tapi kenapa Binggul sampai sekarang belum datang kemari? Kenapa dia tidak melapor bahwa perempuan ini sudah dia temukan? Lalu dia suruh kemari. Tapi aku tidak mau peduli. Yang penting bagiku, perempuan ini sudah datang ke rumahku. Aku akan pesta besar malam ini. Kang Wangsa. Aku sudah menunggumu sejak tadi sore. Orang suruhanku sudah aku suruh sejak tadi sore. Dan pasti adik sudah bertemu dengan dia? Tidak. Tidak? Tidak. Tapi malam ini saya ingin sekali kemari. Itu sebabnya saya datang kemari. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Apakah kedatangan saya tidak mengganggu Kang Wangsa? Tidak sama sekali. Ayo masuklah. Terima kasih. Kenapa pintunya harus ditutup, Kang? Lebih baik ditutup. Angin malam jahat sekali. Tapi aku suka cahaya bulan. Apalagi malam ini, bulan akan purnama penuh. Kita akan bisa menikmati cahaya bulan purnama dari balik jendela ini. Mari, silahkan duduk di sini. Iya, terima kasih. Raden Wangsadirja bersama Mak Rompang yang tampak masih sangat muda dan sangat cantik duduk berjajar di atas kursi berukir yang sangat indah. Keduanya menghadap keluar memandang bulan yang sebentar lagi akan purnama penuh. Lalu ketika tidak berapa lama, ketika awan tipis berarak menyaput bulan yang mulai akan bersinar penuh. Ketika hujan turun rintik-rintik, seolah-olah sedang menyiram hati anak bangsawan yang sedang bergejolak menahan asmara. Maka ketika itu pula, perlahan tubuh Mak Rompang yang cantik itu berubah bentuk. Tubuh itu berubah perlahan-lahan menjadi seekor ular besar yang siap membeli tubuh Wangsadirja. Sementara pemuda itu tidak sadar bahwa gadis yang duduk di sebelahnya sudah berubah bentuk. Dia masih melihat Mak Rompang bagai gadis cantik yang luar biasa. Lalu perlahan, tangan Wangsadirja memeluk tubuh Mak Rompang. Bahkan ketika Mak Rompang diam saja, Wangsadirja sudah berani lebih jauh lagi. Kalau saja ada orang lain yang tiba-tiba melihat kejadian itu, pastilah akan terkejut luar biasa. Karena dia akan melihat Raden Wangsadirja yang sedang dalam mabuk kasmaran. Sementara seekor ular yang teramat besar menggeliat perlahan-lahan membelit seluruh tubuh laki-laki hidung belang itu. Perlahan-lahan mereka berguling ke kiri, lalu berguling ke kanan. Bahkan tidak lama mereka menghempas ke kiri dan terus ke kanan dengan gerakan yang makin lama semakin cepat. Lalu ular besar itu menegakkan kepalanya, siap menerkam kepala Wangsadirja. Dan dalam sekejap, tubuh Raden Wangsa hilang di dalam belitan ular yang semakin lama semakin besar. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Seperti ada orang yang mengikuti aku. Ada-ada saja. Padahal aku ingin menyendiri pada malam ini. Andai saja terjadi perubahan bentuk tubuhku, aku tidak mau diikuti oleh siapapun. Kalau saja aku harus mati malam ini, aku ingin mati di tempat yang sepi. Sudah tidak perlu hidup bagiku. Percuma hidup kalau orang yang aku cari, kalau orang yang aku cintai sudah mempunyai istri. Gandini! Dia lagi yang mengikutiku. Apa maunya si Bingkul ini? Gandini! Tunggu aku! Ya, apa boleh buat. Lebih baik aku tunggu dia. Gandini, mau kemana kau malam-malam begini, ha? Aku datang ke tempat penginapanmu, tapi kau tidak ada. Buat apa mencariku, Kang Bingkul? Kita kan sudah janji, Gandini, bahwa malam ini kita akan menikmati berdua malam bulan purnama penuh. Iya kan? Iya. Kita kembali. Kau sudah jauh berjalan. Kau sudah berada di luar tembok kota raja. Tidak.
Bahkan aku ingin lebih jauh berjalan. Berbahaya, Gandini, berbahaya. Aku mendengar tentara Singasari sudah berhasil memukul mundur pasukan Dharma Seraya. Sehingga mungkin saja banyak mata-mata Singasari di luar tembok kota raja ini. Aku kini tidak peduli dengan peperangan. Aku kini sedang memikirkan nasibku sendiri. Oh, jadi kau mau kemana? Ke sana? Hah? Ke sana? Ke puncak bukit itu? Ya, aku ingin menikmati malam bulan purnama ini di puncak bukit itu. Oh, kau ini aneh, Gandini. Belum ada orang yang berani menginjak puncak bukit itu di kala bulan akan purnama. Puncak bukit itu angker di saat bulan purnama, Gandini. Aku tidak peduli dengan cerita dongeng semacam itu. Oh, kau ternyata keras kepala, Gandini. Sudah, Kang Bingkul kembalilah ke dalam kota raja. Lalu? Aku akan terus naik ke puncak bukit itu. Kalau begitu, aku temani. Terserah Kang Bingkul. Kita sudah sampai, Gandini. Ya, kita sudah sampai. Tinggi juga puncak bukit ini. Iya, tinggi. Selama hidupku, baru sekali ini aku naik ke puncak bukit ini. Tapi ternyata pemandangan indah sekali dari sini. Apalagi dengan cahaya bulan yang bersinar terang begini. Hei, kamu kemana lagi, Gandini? Mau duduk di sini? Iya, di sini enak. Bisa melihat seluruh kota raja. Kang Bingkul duduk di sampingku. Padahal sebentar lagi bulan akan purnama penuh. Gandini, kau suka kita duduk berdua seperti ini? Celaka, lambang bunga kemboja di tengkukku mulai membengkak. Tubuhku mulai terasa panas dingin. Oh, Gandini, kenapa tengkukmu? Tidak apa-apa. Lambang bunga kemboja di tengkukku ini bertambah membengkak. Bahkan mungkin akan pecah. Gandini, kenapa tengkukmu? Agak sakit. Coba aku lihat. Tidak usah. Aduh. Oh, tengkukmu bengkak, Gandini. Mari aku lihat. Aneh. Warna tengkukmu merah sekali bagai darah. Dan di bagian yang merah itu seperti setangkai bunga kemboja. Kang Bingkul, pergilah sebelum tengah malam tiba. Sebelum bulan purnama penuh. Aduh. Gandini, buat apa aku pergi? Bukankah kita akan menghabiskan malam ini dengan memandang cahaya bulan purnama? Aduh. Gandini, jangan menunduk terus. Lihat, bulan mulai purnama penuh. Berarti hari tepat tengah malam. Gandini. Ya, sebentar lagi aku akan menikmati purnama. Tengkukmu mulai tumbuh bulu-bulu kasar, Gandini. Gandini, gambaran bunga teratai di tengkukmu tumbuh bulu-bulu hitam dan kasar. Gandini, di tanganku juga tumbuh bulu-bulu yang kasar. Dan di kakimu juga tumbuh bulu-bulu kasar. Kang Bingkul, aku haus. Aku butuh minum. Gandini, matamu merah bagai api. Kang Bingkul, aku haus. Haus. Iya. Tunggu, aku akan carikan air untukmu. Jangan pergi kamu, karena darahmu akan aku butuhkan. Kuku mencekam leherku. Kau berubah menjadi serigala. Aku haus darahmu, Bingkul. Darah, aku butuh darahmu. Panjanglah bulan purnama itu. Bingkul sudah terkulai di tanah, sedangkan di mulut Gandini yang sedang berubah menjadi seekor serigala besar dan puas, tampak darah memerah. Binatang jadi-jadian itu tampak puas dengan apa yang dilakukannya. Lalu Gandini yang sedang menjadi serigala itu mendongak ke atas ke arah bulan, lalu dia melolong panjang sekali sehingga menegakkan bulu roma bagi siapa yang mendengarnya.
Ketika tengah malam mulai berlalu perlahan-lahan, maka serigala besar itu pun mulai berubah. Dia berubah wujud menjadi Gandini kembali. Lama gadis itu berdiri di puncak bukit sambil tetap memandang bulan purnama. Lalu perlahan-lahan dia melihat pada mayat Bingkul yang tergeletak di kakinya. Nasibmu buruk. Padahal aku sudah bilang padamu, jangan mengikuti aku. Tapi kau keras kepala. Akhirnya kau yang membayar kehausanku tadi dengan nyawamu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adya Swara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.